Oke semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog dan sekarang kita bakalan review salah satu motor fenomenal tahun ini, Aerox 155 Connected. Untuk motor ini, ya mungkin kita lihat dari bagian pinggirnya dulu karena ini shootnya emang bagusnya dari pinggir. Nah, dari pinggir itu kita bisa dilihat nih, sini tuh bodinya berumpuk. Jadi beda banget dengan Aerox yang lama. Kalau yang lama itu langsung ke sini. Ini modelnya berumpuk. Dan karena ini Yamaha menyebutnya sebagai motor crossover antara motor matic dan motor sport. Nah, di sini ke sportnya atau racing looknya itu terlihat dari desain yang melancip-lancip aja gitu untuk aerodinamisnya mungkin. Nah, ini adalah Reverie tahun 2021, jadi baru banget. Ini dibeli pada Januari kemarin. Nah, kita mulai dari bawahnya dulu nih. Dari bagian depan sini. Jika yang lain banyak mengasumsikan bahwa motor ini mirip sama Vario, itu salah besar, Bor. Karena kalau dilihat dari sini, ini tuh sebenarnya lampu ini DNA-nya dari R25, bukan dari kompetitor. Dan maju lagi ke bagian atas sedikit, di sini ada list di RL. Nah, ini juga listnya agak sedikit panjang, lebih panjang dari versi Aerox yang lama. Lanjut ke bagian bawah, untuk velg, ban itu masih sama, menggunakan bawaannya dari IRC ukuran 110/80 ring 14. Di Aerox yang baru ini tampak berbeda banget dengan versi yang lamanya, itu berada di speedometernya. Nih. Pada speedometernya di sini ada indikator RPM-nya, ada dua nih, kiri kanan. Gak tahu fungsinya untuk apa, tapi ini kesannya sih sporty banget. Jadi kalau misalkan digas-gas ini dua-duanya naik. Kita coba ya. Gas-gas dulu aja. Nih. Mantap. Terus di bagian sorry. Terus di bagian bawahnya di sini ini ada fuel meter untuk bensin. Untuk di sini ada odometer, ada jumlah kilometer, ada jam, dan untuk settingan menunya sekarang Yamaha tidak menyematkan di sebagian sini, tapi dialihkan ke bagian stang sebelah kiri ini di sini untuk menunya. Tadi ini sini ada trip 1, trip 2, F Eco, kilometer per liter, dan average consumption. Nah, ini untuk beltnya, di mana beltnya tadi? Nah, ini dulu juga beltnya sudah berputar sebanyak 12,5. Oke, dan di Aerox yang ini juga sudah ada lampu hazard nih. Nah, di sini ada baterai. Tadi ada baterai sama APP. Nah, APP itu akan nyala kalau misalkan motor ini terkoneksi dengan HP-nya. Dan kalau misalkan lagi di jalan nih, kita ada pemberitahuan, biasanya di sini ada gambar gambar notifikasi. Oke. Nah, dan kasih untuk SMS maupun telepon kayak gitu. Untuk panel ininya di sini, dan kelihatannya lebih kecil, tapi informasi yang ditampilkan di sini lebih lebih komplit. Di sininya ada lampu untuk indikator lampu jauh, lampu dekat,
ada cek engine, dan ada suhu. Yang enak juga dikendarai motor ini karena nih footstepnya itu agak lebar. Kita dudukin. Ini posisi riding untuk normal ya, nyaman banget. Terus, nah di sini ada grip dikit nih. Ini buat kita untuk akselerasi nih. Jadi kaki bisa di sini dan gak apa ya, gak licin, gak licin tuh. Karena di sininya ada grip untuk kaki. Terus untuk buat yang tingginya 165, 166 ini masih jinjit, tapi masih napak dua-duanya. Dan meskipun Yamaha ngeklaim motor ini lebih berat bobotnya, tapi setelah dinaikin sih ini ringan banget, malah lebih ringan dari yang sebelumnya nih. Untuk pengereman belakang sih Aerox masih menggunakan versi trombol. Enaknya juga di Yamaha itu braking lock sistemnya itu dipijit gini nih, enak. Jadi bisa lebih apa ya, lebih mudah untuk digunakan. Beda sama yang Honda. Kalau Honda kan ada lagi nih satu di sini, telek tuh kayak panjang itu dan susah banget dioperasikan. Kalau ini bisa sambil simple itu. Bagian joknya ini juga terlihat sangat elegan sekali dengan jahitan-jahitan yang rapi, warna putih. Jadi joknya warna hitam dop, kulitnya jahitannya warna putih, dan di sininya ada Aerox-nya nih. Ini sih lebih bagus ya dari NMAX-nya. Kalau NMAX di 2020 itu keluaran terbaru itu NMAX yang baru, si joknya itu polosan dan gak ada jahitan-jahitan kayak gini. Justru kalau yang NMAX lebih bagus jok yang lamanya dibanding yang barunya. Kalau Aerox ini justru yang baru ini lebih bagus dari yang lamanya. Mantap. Terus untuk joknya juga ini empuk. Jadi kalau dipakai Allah mantap banget. Suspensinya juga nyaman. Rem bagus, enak. Dibanding sama NMAX lebih enak ini. Karena kalau yang NMAX itu agak gimana ya, agak ngebagel gitu. Ini enak banget. Nah oke, sekarang gue udah ada dua motor, yaitu Aerox 155 yang lama dan Aerox 155 yang baru. Nah di sini kita bisa lihat banget perbedaan yang signifikan dari motor ini. Pertama ada di lampunya, lampu depannya. Untuk si Aerox yang baru ini, lampu senjanya, si Aerox yang lama ini dipisah sebelah sini. Sedangkan di Aerox yang baru, lampu senjanya itu udah ada di dalam. Terus juga lihat dari list DRL-nya, ini lebih panjang, sedangkan Aerox yang lama agak sedikit pendek. Terus ke bawah untuk posisi lighting masih sama di bawah sini. Dan perbedaan yang lagi ada di dasinya nih. Gue biasa bilangnya sih dasinya. Nah, si Aerox yang baru ini satu kesatuan dengan bodi depannya. Dan untuk dasinya bisa di sini. Sedangkan Aerox yang lama ini ada 3 layer. Pertama, kedua, ketiga. Jadi si dasi untuk plat nomornya itu misah dengan yang atasnya. Dan kalau misalkan dilihat dari jauh, ya seperti ini. Kalau dilihat setelannya lebih sporty atau lebih racing yang mana, kalau pandangan gue pribadi dan opini gue pribadi sih lebih kelihatan sporty yang lama. Cuman kalau dari segi fitur, keunggulan, gue pilih yang baru ini. Untuk bagian pinggir, nih, perbedaannya ada di bodi depan. Kalau misalkan Aerox yang lama, dia 2 layer, tapi berumpuk. Berumpuknya dari atas dan bawahnya. Sedangkan untuk Aerox yang baru ini,
Di sini dia satu kesatuan, cuman ada layar pemisinnya tuh di sini. Jadi ininya tuh agak ngelewak gitulah ke dalam. Terus maju lagi ke bagian belakang. Untuk bodi belakangnya juga berbeda. Untuk Aerox yang lama, ini bodi belakangnya kelihatan lebih panjang dan lebih lebar ya. Sampai sini nih bodinya. Sedangkan Aerox yang baru ini cuman sampai atas ini. Dan ke bawahnya ini udah crossovernya. Beda banget sih kalau dilihat. Terus untuk bagian belakang, nih. Untuk bagian belakangnya, kalau misalkan dilihat dari lampu sih sebenarnya nggak terlalu beda ya dari Mikanya. Cuman ini lebih sipit, ini lebih besar. Justru perbedaan yang sangat mencolok itu ada di bodinya nih, bodi atasnya ini, segitiga ini. Di Aerox yang lama ini lebih lancip, lurus. Sedangkan di Aerox yang baru ini lebih soft gitu. Lebih kelihatan racing tapi agak kurang menyudut kayak gitu. Untuk ke bawahnya sih sama gitu. Nah, untuk mesinnya nih bisa dilihat ya perbedaannya. Untuk membedakan secara signifikan itu ada di filter udaranya nih. Di Aerox yang lama itu filter udara dan mesin itu lebih panjang mesinnya. Sedangkan di Aerox yang baru filter udara sama mesinnya itu lebih panjang filter udaranya. Untuk olinya ini 100 cm, yang ini 150. Malah lebih banyak yang ini ya, 150. Baru tahu juga olinya nih. Terus mesinnya juga ya kelihatan beda banget sih. Di sininya terutama bagian cover mesin. Di yang baru ini ada sirip-siripnya. Dan ini kelihatannya soft juga nih. Atau dari plastik deh kayaknya. Ya dari plastik di cover lagi. Sama ini juga cover tapi secara estetika sih. Yang ini tuh lebih sporty justru kalau dilihat dari mesinnya. Dari CVT-nya ya. Dari CVT-nya ini terlihat lebih sporty. Sedangkan kalau ini lebih kalem sih sebenarnya. Cuman bodinya lebih sporty. Terus untuk bagian dashboard sini ke tengah ini dashboardnya masih mirip-mirip. Lacinya masih sama ada. Untuk pengisian bensin tanknya sama, posisi kunci sama. Pokoknya untuk bagian sini lebih sama lah kayak gitu. Nah, yang paling beda yang gue tadi bilang itu ada di speedometernya. Yang lama ini speedometernya seperti ini. Untuk tombol menunya ada di tengah sini. Ada di bagian tengah sini. Untuk posisinya juga di sini. Untuk kecepatannya ini kalau kecepatannya lebih gede. Sedangkan di Aerox yang baru ini lebih kecil. Terus untuk jam juga di Aerox yang lama ini dia posisinya ada di sebelah kanan, sedangkan di Aerox yang baru ini ada di bagian sebelah atas. Untuk fitur lainnya sama saja. Terus juga di sini belum ada hazard, di sini udah ada hazard. Segitu aja. Untuk kapasitas mesin tentu saja lebih besar yang baru, karena di atas kertas motor ini berkapasitas 155,09 cc kalau nggak salah. Sedangkan yang ini di 154 kalau nggak salah. Ya pokoknya untuk mesin justru lebih bertenaga yang ini. Dan untuk bobot lebih besar yang ini. Tapi menurut gue sih kayaknya ya beda-beda dikit lah. Terus untuk desain gak bisa gue pungkirin dari opini gue. Desain gue lebih suka yang lama. Cuman untuk fitur keseluruhan gue lebih suka yang baru ini. Jadi untuk Aerox ini pengupgradean dari Yamaha-nya benar-benar mantap lah, apalagi dengan fitur connected yang disematkan di motor ini. Oke, segitu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan kalian like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin mengetahui video baru dari saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya.
dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video baru. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam motovlogger.